Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutafaddil bil judi wal ihsan, al-mun'imu ala ibadihi bi ni'ami la yuhsiha, al-adda wal hisban, al-karimil mannan, alladhi asbagha alaina ni'amu zahiratan wa batinatan, falahul hamdu fil ula wal akhirah. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Sahabat LC yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqamahan di atas sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan berbicara tentang akhlak mulia dalam Islam. Akhlak tentu ketika kita bicara secara parsial atau secara bagian, maka dia lebih terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia atau hubungan sesama makhluk. Tapi secara global, secara umum, maka yang disebut dengan akhlak secara umum dibagi dua, yakni al-akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhlak kepada hamba-hambanya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bicara tentang akhlak yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Mengapa hal ini penting untuk kita pelajari dan untuk kita pahami bersama? Karena penilaian awal hubungan antara seseorang dengan orang lain atau hubungan kita dengan orang lain, maka ini amat terkait dengan zahir orang tersebut. Jadi jika kita, sahabat LC sekalian, akan menilai orang lain, maka yang pertama dilihat tentang keislaman dari orang tersebut atau perangai orang tersebut
adalah bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya. Tidak dilihat bagaimana sholatnya, atau tidak akan dilihat bagaimana akidahnya. Apakah akidahnya ahlu sunnah atau bukan. Atau apakah sholatnya, atau sholat malamnya, atau saumnya, atau ibadah-ibadah lain dari ibadah-ibadah yang sangat agung. Berapa kali sudah pergi haji misalkan, atau berapa kali sudah melakukan umrah. Tidak. Tapi yang pertama dilihat adalah bagaimana akhlak kita secara zahir. Tentu inilah yang menjadi penilaian pertama kali kita menilai orang lain atau teman kita atau interaksi kita dengan orang lain. Nah, inilah hal yang penting. Mengapa akhlak itu menjadi penting dalam Islam? Ya, bahkan kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan tentu kalau kita bicara tentang akhlak, tadi kita katakan di awal bahwa akhlak yang dimaksud adalah secara umum. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Khaliq, ataupun akhlak kepada sesama makhluk. Dan nanti pembagian-pembagiannya lagi dalam Islam kita lihat ya, bagaimana Islam itu dibagi secara mempelajarinya dengan bagian besar atau 3 bagian besar. Yang pertama tentu terkait dengan akidah, ya. Kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu dalam Islam, ya, bagaimana iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita pada Al-Quran, kepada malaikat, para hari akhir, pada qada dan qadar. Nah, itu biasanya ranahnya ranah yang kita sebut dengan akidah. Yang kedua adalah ibadah. Ranah ibadah, di mana seorang dilihat dalam salatnya, saumnya, hajinya, gitu kan, zakatnya, dan ibadah-ibadah lainnya dalam Islam yang disyariatkan. Dan yang ketiga baru bagiannya adalah bagian akhlak. Yang kita katakan tadi adalah interaksi atau hubungan seseorang dengan yang lainnya. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi, pembagian-pembagian dalam Islam secara global maupun secara parsial tadi. Nah, untuk itu ketika kita bicara tentang akhlak ini, ya, yang insya Allah nanti dalam kajian-kajian kita selanjutnya kita akan bagi atau bahas secara detail tentang akhlak-akhlak yang ada dalam Islam, tentu akhlak-akhlak utama dalam Islam yang akan kita bahas. Tapi secara global pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melihat apa itu yang disebut dengan akhlak Islam, ya, atau yang disebut dengan makarimul akhlak. Nah, itu ya, akhlak-akhlak mulia dalam Islam. Maka kita ketahui bahwa akhlak mulia dalam Islam adalah satu sifat dari sifat-sifat al-anbiya was-siddiqin was-salihin. Ya, sifat para nabi, sifat orang-orang yang jujur, sifat orang-orang saleh. Maka mereka senantiasa berakhlak mulia. Jadi kalau kita lihat bagaimana para nabi, ya, terutama contoh teladan kita semua, nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita lihat juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama-ulama, ya, rabbani, maka mereka semua kita kenal yang paling pertama tentang kondisi mereka adalah akhlak-akhlak mereka yang mulia. Maka disebut bagaimana mereka melaksanakan akhlak-akhlak mulia dalam Islam tersebut. Kenapa? Kita lihat bahwa semua, ya, dengan akhlak mulia itu akan didapatkan derajat yang tinggi. Ya, akan kita dapati seseorang menempati makom tertentu dalam kedudukannya dengan orang lain. Ya, kalau kita perhatikan dan kalau kita lihat, maka kita akan senang dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Ya, nanti apa itu akhlak mulia kita akan lihat. Jadi, tapi secara umum orang yang berakhlak, orang yang punya budi pekerti yang sangat agung, maka kita pasti menyukainya, pasti kita menyenanginya. Maka itu dengan akhlak itu seorang mendapatkan kedudukan yang amat terhormat di mata orang lain. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat yang menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita semua, contoh teladan kita semua. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di atas akhlak yang sangat agung. Akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat yang mengatakan, "Kana
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhkan, bagaimana perintah Al-Qur'an muamalah dengan orang lain, bagaimana bermuamalah dengan orang tuanya, bagaimana bermuamalah dengan paman-pamannya, bagaimana bermuamalah dengan anak-anaknya, bagaimana bermuamalah dengan para aqarib, orang-orang terdekat dari lingkungan nasabnya. Bagaimana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan pada kita berakhlakul karimah bersama teman-teman. Bahkan kita amat sangat melihat bagaimana kedudukan beliau begitu besar, begitu tinggi di mata para sahabat-sahabatnya. Bukan cuma sahabat, bahkan dikatakan sampai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata kaum kufar mempunyai kedudukan yang sangat agung sekali, gitu ya. Walaupun ajarannya dibenci, walaupun dakwahnya ditolak, ya, tidak diterima, tapi diakui. Ya, bahkan gelar Al-Amin, ini bagian dari akhlak para nabi. Ini akhlak mulia Al-Amin. Ya, seorang yang jujur, seorang yang dipercaya, seorang yang memegang amanah, yang insya Allah nanti kita akan rinci itu secara detail, ya, secara terperinci kita bahas, ya, tentang akhlak-akhlak itu semua. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita bicara tentang akhlak mulia dalam Islam itu, maka kita dapati nas-nas dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita. Dan bahkan kalau sahabat LC sekalian mentadaburi Al-Quran, ya, perintah-perintah yang Allah berikan dalam Al-Quran, maka kalau kita lihat perintah tentang bagaimana Allah mewajibkan kita untuk bermuamalah, ya, berbuat baik dengan orang lain, ya, dalam bentuk kategori juga itu disebutkan ibadah, maka perintah dalam hal itu, ya, untuk melaksanakan akhlak mulia kepada orang lain lebih banyak dari perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat-ayatnya. Bahkan ada para ulama yang menjelaskan tentang itu. Ada ribuan perintah yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang terkait dengan bagaimana kita memberikan hak orang lain, yang itu merupakan dari menunaikan kewajiban kita, dan itu bagian dari yang disebut dengan akhlak dalam Islam yang mulia. Ya. Maka kita lihat tadi kalau secara garis besar tadi di awal saya katakan dibagi menjadi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Nah, ketika akhlak kepada makhluk itu yang kita sebutkan adalah berkaitan dengan akhlakul karimah, maka perintah untuk berbuat baik dalam hal itu lebih banyak daripada perintah yang kita sebut dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh para perawi hadis, maka kita dapati berapa banyak perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan yang agung yang diberikan oleh Rasulullah SAW terkait orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmizi mengatakan tentang kesempurnaan iman seseorang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, bahwa kesempurnaan seorang mukmin tentang imannya, kesempurnaan iman seorang mukmin, maka dikatakan apa yang paling menyempurnakannya, apa yang paling dapat menyempurnakan keimanan seorang yang mukmin, dikatakan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ya, di antara mereka yang paling baik akhlaknya, dikatakan yang paling baik di antara mereka akhlak, bukan salatnya, bukan akidahnya, tapi yang dikatakan oleh Rasulullah, karena ini penyempurna gitu. Sementara kita bicara tentang bagaimana akhlak-akhlak dalam Islam secara umum, begitu besar sekali disebutkan. Di hadis lain yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas lam yu'tu syai'an khairan min khuluqin hasan.
bahwa sesungguhnya manusia, ya, dikatakan tidak ada yang lebih besar, yang lebih baik yang diberikan kepadanya, mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa? Dari akhlak yang mulia. Jadi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, ya, maka itulah pemberian yang sangat besar bagi diri kita semua. Ya. Tidak ada pemberian yang sangat agung buat kita semua jika kita mendapatkan akhlak yang baik. Ya. Begitupun di hadis yang lainnya, ya, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bihusnil khuluq wa tulil samt, fawalladhi nafsi biyadihi, ma tajmalal khalaik bimithlihima." Ya. Dikatakan oleh Rasulullah, wajib atas kalian berakhlak mulia, berhusnul khuluq, akhlak yang baik, berakhlak yang agung, dan terus dalam keadaan berbicara jika tidak dipentingkan, diam, terus berdiam jika tidak dibutuhkan untuk berbicara. Maka Rasulullah mengatakan, fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ya, tidak ada yang lebih indah akhlak dari keduanya, ya, tidak ada yang lebih baik atau yang lebih indah dari akhlak seseorang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghias dirinya dengan akhlak yang baik dan banyak diam. Nah, tentu kalau kita bicara tentang banyak diam, dianjurkan untuk tidak berbicara kecuali yang baik, sebagaimana di hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata baik. Jika tidak bisa atau tidak mengeluarkan kata yang baik, maka lebih baik daripada baginya adalah diam. Nah, itu yang dimaksudkan ketika kita lebih banyak diam, ya. Karena kita tahu bahwa lisan ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali bagi kita semua, ya. Apakah dia memberikan manfaat atau dia memberikan mudarat pada kita semua, seperti senjata bermata dua, gitu ya. Jika digunakan untuk berkata-kata baik, berdakwah, berzikir, membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan buat diri kita semua. Tapi sebaliknya, jika dia digunakan untuk mencela, mencaci maki, ghibah, namimah, dusta dan lain sebagainya, maka tentu ini adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, dari sini ikhwah sekalian, ya, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati apa sih yang disebutkan dengan tadi kita katakan begitu besar yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia itu, gitu ya. Nah, kalau kita katakan makarimul akhlak, sebagaimana disebutkan hadis tadi bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Maka apa yang disebut dengan akhlak mulia itu? Di sini para ulama mengatakan, ya, meringkas ada 3 poin yang penting sekali dalam apa yang disebut dengan akhlak mulia. Bahwa husnul khuluq yang dimaksudkan adalah, yang pertama adalah talaqatul wajh, wajah yang ceria. Ini, ya. Jadi bagaimana seorang muslim menampakkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan kerabatnya. Tidak didapati kondisi wajahnya dalam keadaan murung, dalam keadaan duka yang berlebihan, dalam keadaan kebanyakan, dalam keadaan yang bahasa kita apa sekarang, cemberut gitu. Tidak. Tapi dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan jika dilihat itu menyenangkan bagi saudaranya. Tidak asam, tidak tidak mengenakan gitu ya. Kalau kita kan melihat orang gitu ya, atau teman kita atau kerabat kita, mukanya rada sulit untuk tersenyum gitu ya, sumringah, itu pasti ada masalah gitu. Nah, itu yang kita lihat. Maka untuk itulah wajah kita. Maka sebagian yang disebutkan di hadis yang lain oleh Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah.
maka senyummu kepada saudaramu, maka bagimu sedekah. Itu kan jelas. Bagaimana wajah yang ceria? Senyum itu menunjukkan apa sih? Wajah yang ceria, wajah yang sumringah, wajah yang sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan gitu kan. Nah, itu pertama, itu bagian dari akhlak mulia atau bagian dari makarimul akhlak terpuji. Yang pertama itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua kata para ulama wabadlul ma'ruf. Ya. Memberikan sesuatu yang baik kepada saudara kita. Melakukan satu yang baik. Apa saja kebaikan-kebaikan itu? Apakah kebaikan itu dengan harta kita? Apakah kebaikan itu kita berikan berupa tenaga kita kepada saudara kita? Apakah kita berikan itu berupa ilmu kita atau nasihat kita kepada saudara kita? Apa saja yang baik kita berikan kepada saudara kita, maka itu adalah yang disebut dengan bagian dari akhlak. Yang kedua tadi. Ya, yang pertama wajah yang ceria, wajah yang sumringah gitu ya, senyum selalu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah badlul ma'ruf, memberikan kebaikan kepada saudara kita, kepada orang lain, ya, pada siapa saja. Yang ketiga adalah waqaful adza, ya, anin nas, menahan diri dari menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita. Nah ini penting sekali, sahabat LC sekalian diketahui, ya, bagaimana 3 poin ini mencakup banyak hal. Jadi ketika dikatakan bagaimana kita tidak menyakitinya, menyakiti dengan lisan kita, menyakiti dengan tangan kita, menyakiti perasaannya, menyakiti kehormatannya, menyakiti keluarganya, menyakiti hartanya, itu bagian dari yang harus kita tahan. Dari siapa? Dari orang lain kepada diri kita semua, atau tindakan kita kepada orang lain. Nah dalam Islam, ya sahabat LC sekalian, perlu dipahami ketika hubungan kita ya makin erat, makin dekat, baik dieratkan dengan nasab atau dieratkan dengan teritorial gitu ya, atau dieratkan dengan kita katakan hubungan sosial kemasyarakatan, ya kita bertetangga, kita berkawan, itu bisa jadi itu makin erat kita, makin dekat hubungan kita, maka ditunaikan apa yang tadi kita katakan, talak, ya, talaqatul wajh, kemudian badlul ma'ruf, kemudian kaful adza, ya, bagaimana kita berwajah ceria, bagaimana kita memberikan kebaikan dan menahan diri kita dari menyakiti orang lain. Maka kepada orang yang lebih dekat kita katakan, apakah karena nasab kita tadi, saudara antara kita dengan orang tua kita, bagaimana kita harus berbuat baik kepada mereka, gitu kan? Bahkan kalau kita lihat ayat dan hadis-hadis tentang bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua, itu sangat agung sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali setelah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, terus kemudian baru setelah itu kepada yang lain. Telah Allah tetapkan atas kalian bagaimana kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah. Nah, ini akhlak mulia kepada orang tua kita. Bagaimana orang tua kepada anak-anaknya, bagaimana kepada kerabatnya, bagaimana kepada saudaranya, kepada keponakannya, kepada mertuanya, kepada siapa lagi yang punya kekerabatan, gitu kan? Maka makin harus dijaga. Begitupun kepada tetangganya. Maka dalam Islam itu dijaga sekali hubungan bertetangga. Bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah kalau mempunyai makanan, kalau kita mau berbagi, maka bagi yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Bayangkan itu ya, dijaga sekali. Gitu. Bagaimana tetangga itu ya jangan disakiti. Orang yang berbuat buruk kepada tetangganya, maka lebih besar dosanya daripada dia berbuat buruk kepada orang lain yang jauh dari rumahnya, yang tadi saya katakan. Jadi makin erat hubungan kita, makin dekat hubungan, punya hak yang lebih ya dalam hal akhlak tadi yang kita sebutkan. Makanya tadi dikatakan ketika kita mempunyai hubungan itu, jadi ketika kita bertetangga, dia mempunyai hubungan Islam dengan kita, mempunyai hubungan darah kekerabatan dengan kita semua, maka tadi katakan 3
akhlak yang harus kita berikan padanya. 3 hak yang harus kita berikan, yang harus kita tunaikan, hak dia untuk mendapatkannya. Hak sesama kaum muslimin, yang pertama. Yang kedua, hak tetangga. Yang ketiga, hak kekerabatan. Ya kan? Jadi makin dekat hubungannya, makin banyak yang harus kita berikan haknya. Bagaimana hak dia untuk mendapatkan wajah yang baik dari kita, gitu kan? Wajah yang sumringah dari kita, bantuan, kebaikan yang bisa kita berikan kepada dia, apakah berupa harta, berupa tenaga, berupa ilmu, berupa nasihat, dan apa saja yang bisa kita berikan berupa kebaikan. Wakaful ada, dan tidak menyakiti mereka, gitu ya. Secara umum tentu manusia, tapi secara spesifik kedekatan itu diminta lebih dalam Islam, dan pahalanya pun besar. Jika pahala kita berikan kepada kerabat kita, kepada orang tua kita, berbeda dengan kebaikan jika diberikan kepada yang lain. Jadi begitu keburukan dan begitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Maka hubungan kita makin dekat dengan orang tua kita, maka pahala yang kita berikan. Maka kata Rasulullah SAW, 1 dirham yang diberikan untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dekat dengannya, istri dan anak-anaknya, orang tuanya, lebih baik daripada untuk fakir miskin, untuk jihad fisabilillah. Nah, inilah akhlak yang mulia dalam Islam, ya, yang sebutkan, yang kita tadi katakan. Lalu apalagi setelah itu? Maka dikatakan setelah kita 3 poin tadi, maka ada lagi hal yang lainnya yang juga disebutkan, senantiasa untuk mengucapkan lisan yang baik. Nah, ini kan tentu tadi kaful ada tentu dari lisan bisa kita katakan, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita menahan lisan kita dari menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita, menyakiti sesama kaum muslimin, menyakiti sesama manusia. Kemudian menahan amarah. Ya, ini pun bagian dari kaful ada, menahan amarah itu. Wa ihtimalul ada, dan ini juga penting. Tangguh dalam menahan ihtimalul ada itu, kokoh, tangguh, dan tidak banyak mengeluh dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, ini yang juga kita katakan. Ya, jadi sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa poin yang kita katakan mengapa kita harus berakhlak mulia. Dan tentu ya kalau kita mau lebih berinteraksi lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak, kita dapati beberapa hal yang tentu sahabat LC semua bisa memperdalaminya. Ya, dikatakan bahwa dengan akhlak yang mulia itu akan didapati derajat orang-orang yang abid. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innar rajulu la yudriku bihusni khuluqihi darajatil qa'imil lail sa'imin nahar. Bahwa seorang itu akan mendapatkan dengan akhlak yang baik pada dirinya, akan mendapatkan derajat orang yang banyak melakukan salat di malam hari dan saum di siang hari. Jadi dengan akhlak baik kita bisa menyamai derajat orang-orang yang banyak salat malam, orang-orang yang banyak saum. Ya, kalau teman-teman solid untuk melaksanakan salat malam, gitu kan, atau kurang atau banyak bolongnya dalam melaksanakan salat malam dan saum, maka perbanyak akhlak yang baik tadi. Ya, banyak wajah ceria, banyak memberikan kebaikan pada orang lain, dan menahan diri dari menyakiti mereka. Ya, itu yang pertama dikatakan. Apalagi yang bisa dicapai, dikatakan bahwa tidak ada yang lebih memberatkan timbangan hasanat bagi seorang muslim nanti yaumil qiyamah daripada akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yudha'u fi midani athqalu min husni khuluq." Ya, ini disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikatakan demikian. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu ya, yang lebih memberatkan timbangan hasanat seseorang ya, yang diletakkan di timbangan daripada akhlak yang baik. Masya Allah, satu kabar yang gembira bagi kita semua. Bagaimana kita ingin tentu semua kita
ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang oleh Allah amal saleh dan amal taleh kita, amal baik dan amal buruk kita, ingin mendapatkan berat di mana timbangan keberatan hasanat kita lebih besar, dan tentu ini menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang selamat pada yaumil qiyamah, yakni hasanatnya lebih berat daripada sayyiatnya. Alhamdulillah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka perhiasilah diri kita dengan akhlak-akhlak mulia tadi. Yang ketiga juga dikatakan bahwa dengan akhlak yang mulia ini seseorang akan mendapatkan kecintaan dari manusia lainnya. Ya. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Orang akan dicintai, kemudian orang akan mendapatkan kedudukan, dekat kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Yang tadi dikatakan pertama, bahwa kita akan dicintai orang dengan akhlak baik kita, dan kita juga mencintai orang karena dia akhlaknya baik kepada kita. Ya, bukan karena banyak salatnya, bukan banyak baca Al-Qur'annya, bukan karena banyak sedekahnya, tapi karena banyak baik akhlaknya. Kemudian kedudukannya dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Maukah kalian, kata Rasulullah SAW, aku kabarkan tentang orang-orang yang paling aku cintai, ya, dan orang yang paling dekat duduknya nanti pada yaumil qiyamah denganku, kata Rasulullah SAW. Tentu di antara kita semua ingin dekat dengan Rasulullah. Kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, karena bagian dari iman kita, kita mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai apa-apa yang beliau ajarkan pada kita semua, sahabat-sahabat beliau semuanya. Perbaiki dengan akhlak mulia. Qalu bala, mereka bertanya, iya, mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, ahsanukum khuluqa. Maka yang paling dicintai Rasulullah, yang paling dekat kedudukannya kepada Rasulullah pada yaumil qiyamah kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, mungkin ini hanya sebagian yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan, dan juga Allah memberikan kita hidayah untuk bisa berakhlak yang baik, karena ini adalah yang dapat juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak mulia, akhlak yang kita katakan bahasanya adalah kaitan dengan hubungan kita, interaksi kita dengan sesama. Mudah-mudahan juga menjadi kemudahan buat kita semua untuk melaksanakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajarinya, dan lebih dari itu mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan, dan semua yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dan keliru saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.